Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ayul ikhwah azani Allah wa yakum. Mastamil dari sana kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan syarhu thalathatil usul. Penjelasan dari 3 landasan utama. Ada yang mengatakan yaitu al-usulu sesalasa, itu sama aja. Sebagian mengatakan salah satu usul. Sebagian mengatakan al-usulu salasa. Itu ada sedikit memang perbedaan tentang pemberian judul. Tapi maknanya sama, yaitu 3 landasan utama. Ya, 3 landasan utama. Kemarin matanya kita udah bahas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ketahuilah. Ya, ilam kemarin udah kita bahas. Rahimakallah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Ya, ini berupa doa. Jangan lupa ya, kita memperbanyak doa baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, terutama yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, ya, orang tua, kedua orang tua, anak dan istri-istri kita, kemudian guru-guru kita, begitu pula murid-muridnya, itu juga didoakan. Pokoknya yang dekat dengan kita, ya, kita menginginkan keluarga kita, anak istri kita baik, tapi nggak pernah mendoakan. Ini keliru ya. Ini salah metode, ya. Tapi ini anak kita baik, tapi nggak pernah mendoakan, didoakan agar jadi anak yang soleh, diberikan hidayah taufik. Ya, kepingin istrinya baik, tapi nggak pernah mendoakan. Ya, kepingin tetangganya baik, tapi nggak pernah doakan. Didoakan, jangan lupa. Nggak ada ruginya, justru kita yang merugi. Ya, dan juga didoakan apa? Selain didoakan rahmat. Ya, rahmat ini paling penting ya. Didoakan rahmat itu paling penting. Kenapa? Ya, kita sebab utama seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT yang paling dominan apa? Karena rahmat Allah. Saya katakan sebab utama. Sehingga ini tidak menafikan amal kebaikan. Memang ditetapkan oleh syariat seorang masuk ke dalam surga disebabkan amal, tapi bukan sebab utama. Tanpa rahmat dari Allah nggak mungkin seorang mampu apa? Masuk surga. Coba kalau kita hitung-hitung ya, hitung-hitung secara matematika, dalam 24 jam kita gunakan untuk apa? Rata-rata kan untuk urusan dunia. Tidur aja kurang lebih 8 jam. Sisa 2/3-nya untuk ibadah dan dunia. Kebanyakan untuk dunia, ya, belum waktu yang digunakan untuk sia-sia, ya, banyak. Jadi kalau hitung-hitungan, padahal di dunia aja untuk mendapatkan kenikmatan kan butuh effort yang besar, butuh uang yang banyak, ya enggak? Beli rumah butuh uang yang banyak, semakin bagus, fasilitas lengkap, butuh yang banyak lagi. Lah surga itu kenikmatannya nggak pernah dilihat oleh mata kepala manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Jauh lebih nikmat lagi. Serendah-rendah tingkatan surga yang paling rendah itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia. Makanya kata Nabi SAW, yang paling besar bukan sebab amal, tapi rahmat Allah SWT. Makanya para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Engkau juga masuk surga juga sebab rahmat? Iya, saya juga dimasukkan oleh Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lampau dan akan datang disebabkan rahmat Allah SWT. Nah, jangan lupa doa rahmat. Yang kedua, doa yang paling besar, yang paling utama selain rahmat apa? Mohon ampunan. Makanya kata Nabi SAW, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Barang siapa memohonkan ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka Allah akan menuliskan untuknya kataballahu lahu, ya, hasanatan, satu pahala. Kalau kita mendoakan misalkan Allahumma fil lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu apa doanya? Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, ampunilah, Allahumma filil muslimina wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini kata para ulama, berarti mendoakan orang kaum muslimin mulai dari awal Islam, muncul Islam, dakwah Nabi SAW pertama kali. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Jelas Rasulullah. Kemudian siapa? Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak sampai hari kiamat. Bisa dihitung. Sekarang aja kaum muslimin jumlahnya berapa? Miliaran kan? Rugi apa enggak kalau kita enggak mendoakan? Rugi. Makanya kalau doa itu jangan nunggu doa sang imam. Kan biasanya Jumat ya? Itu ketika kita di sepertiga malam doakan Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Dan juga doa dalam surat Al-Hasyr yang Allah sebutkan doa yaitu orang-orang sepeninggal sahabat, yaitu siapa? Sepeninggal sahabat tabi'in dalam surat Al-Hasyr kalau nggak salah ayat 10 ya. Ya, yaquluna rabbana ighfir lana Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Makanya urutannya itu ya Pak, mendoakan diri sendiri, mendoakan kedua orang tua, mendoakan keluarga kita, anak istri kita, baru mendoakan kaum muslimin secara umum, didoakan ampunan, didoakan rahmat, jangan lupa itu. Makanya beliau mengajarkan apa? Mendoakan, saling mendoakan. Makanya membiasakan. Ini sekali lagi pada pertemuan sebelumnya Anda sampaikan, ya, jangan hanya mendoakan dia dermawan mendoakan orang lain, tapi pelit mendoakan keluarganya sendiri. Terutama terhadap orang-orang yang memberikan kebaikan. Siapa yang paling banyak memberikan kebaikan pada diri kita? Keluarga kita kan, orang tua kita yang pertama. Kemudian anak istri kita. Makanya ketika kita dibantu sedikit aja, misalkan dibantu ambilkan sendal sama anak kita, jangan lupa jazakallahu khairan. Istri kita menyiapkan makanan, jazakillahi khairan. Ini yang harus kita terapkan. Didoakan keberkahan, barakallahu fi, rahimakallah. Kalau perempuan, rahimakillah, Allahumma yarhamuk, semoga Allah merahmatimu. Jangan lupa itu. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Setelah beliau mendoakan, beliau menjelaskan bahwasanya wajib atas kami, atas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ta'allumu, belajar. Ya, wajib atas kita belajar tentang 4 permasalahan. Belajar tentang 4, ini matannya ya. Belajar tentang 4 perkara. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qaulu arba'a masail, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, 4 perkara, hadhil masailul lati dzakarahal muallifu rahimahumullah ta'ala. 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mu'alif itu terjemahnya pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, yang dijelaskan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tasmalu ad-dina kullaha, itu mencakup seluruh agama, seluruh ilmu agama. 4 perkara ini sudah mencakup seluruhnya dalam perkara agama. Fahiyya jadirotun bil inayati, sehingga 4 perkara tersebut sudah selayaknya, jadirotun, semestinya, selayaknya, bil inayati, itu harus kita perhatikan, harus diperhatikan, selayaknya diperhatikan, li'idhomi naf'iha, karena begitu besar. Idham itu adim itu besar, saking sangat besarnya naf'iha, apa nafi? Kemanfaatannya, saking
sangat besarnya kemanfaatannya. Al-ula, matan, kembali ke matan. Jadi kitab itu ada matnun itu isi ya. Ada matnun, matan. Bahasa kita itu matan ya. Matan itu isi. Ini disusun oleh pengarang asli, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada syarhun. Syarhun. Apa syarhun? Penjelas. Makanya kalau kita matan, kita mengatakan qolal muallifu, berkata muallif, pengarang. Qala syarih, syarih itu yang menjelaskan isi dari kitab tersebut. Ya, yang muallif berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau qala syarih berarti Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Dikatakan di sini oleh Syekh pengarang di sini, al-ula yang pertama, kan ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Al-ula yang pertama yaitu al-ilmu. Berilmu. Yang pertama itu berilmu. Berilmu kemarin sudah kita bahas. Bahwasanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, makna ilmu apa? Kemudian tingkatan ilmu itu ada 6, kemarin sudah kita jelaskan. Kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama al-ilmu. Itu al-ilmu ada 3. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Ya, wa ma'rifatu dinil Islami. Yang dimaksud al-ilmu di sini ada 3, yaitu apa? Mengilmui atau mengenal Allah. Itu harus, seorang muslim harus mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Bagaimana kita mau beribadah kalau nggak kenal? Tak kenal maka tak sayang. Itu benar, ungkapan seperti ini benar. Sehingga harus mengenal Allah, mengenal asma wa sifat Allah, mengenal rububiyahnya Allah, mengenal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya, seorang utusan Allah harus dikenal. Ya, karena apa? Allah menjelaskan bagaimana tujuan Allah menciptakan adalah untuk beribadah. Bagaimana cara ibadah? Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan nabinya. Makanya harus mengenal nabi kita. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam itu sendiri, mengenal syariat-syariat Islam harus dikenal. Ya, tentang halal haramnya harus dikenal. Apa yang harus diwajibkan, apa yang diwajibkan, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang, itu harus kita mengetahui. Kemudian kita membahas dulu wa huwa ma'rifatullah. Yang dimaksud yang pertama adalah 4 perkara, itu ada 4 diantaranya, yaitu al-ilmu. Al-ilmu ada 3, yaitu mengenal Allah. Kita bahas mengenal Allah dulu. Qala syarih rahimallahu taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya, maknanya ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Mengenal Allah dengan hati. Ya, ingat, ini dengan hati. Ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu. Mengenal Allah dengan hati, yaitu mengenal yang dapat mengantarkan menerima syariat Allah, atau menerima apa yang telah Allah syariatkan. Ma syara'ahu. Syara'ahu itu fa'ilnya, pelakunya adalah Allah. Maksudnya Allah yang telah mensyariatkan. Jadi sekali lagi, ma'rifatullah maknanya mengenal Allah dengan hatinya, yaitu apa?
mengenal yang dapat mengantarkan seorang hamba itu menerima syariat-syariat Allah. Wal ida'anu, wal ida'ana wal inqiyadalahu. Mengenal Allah yang dapat mengantarkan hamba tersebut apa? Tunduk. Ida'an wal inqiyad itu maknanya sama ya, tunduk. Lahu kepada Allah, hu kembali kepada Allah. Jadi tunduk kepada Allah. Wa tahkima syari'atihil lati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal Allah yang dapat mengantarkan seorang hamba berhukum, tahkim berhukum dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 konsekuensi. Mengenal Allah itu akan mengantarkan 3 konsekuensi. Yang pertama, mengantarkan apa? Menerima syariat Allah. Yang kedua apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Idaan, ingkiat bisa kita artikan tunduk dan patuh. Yang ketiga, yaitu berhukum dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini ngikutin apa? Sunnah Rasulullah SAW. Wa yata'arraful abdu ala rabbihi bin nadhari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yata'arrafu, mengenal seorang hamba, mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Bin nadhari, dengan apa? Mempelajari. Nadhar itu aslinya melihat ya, memikirkan, melihat, merenung. Yaitu dengan mempelajari ayat-ayat syariah, ayat-ayat syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, kitabullah Al-Quran, wa sunnati Rasulillah SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Jadi harus mempelajari apa? Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang dijelaskan oleh para ulama, terutama salaful ummah, para ulama salaf. Kemudian juga wan nadhari fil ayatil kauniyatil lati hiyal makhluqati. Kita mengenal Allah dengan ayat-ayat syariah, yaitu Al-Quran dan Hadis, itu ayat-ayat syariah namanya. Dan juga mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Misalkan adanya langit, kita mengenal Allah. Kan tidak mungkin manusia yang menciptakan langit. Langit tanpa adanya tiang. Gunung sebagai pasak. Itu namanya apa? Merenungi ayat-ayat kauniyah. Itu ayat-ayat apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ke gunung, ya kita renungkan, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi langit, terutama ketika malam hari terdapat bintang-bintang. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Langit aja besar dan luas. Ya. Itu menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya melihat dalil, tapi juga melihat ciptaan-ciptaan Allah. Makhluk-makhluk Allah. Ciptaan Allah mulai dari hewan yang bersel satu, yang nggak bisa dilihat dengan mata, dilihat dengan apa? Mikroskop. Ya, coba kita lihat. Sekarang banyak video yang beredar ya. Saya pernah sering dapat video tentang sel darah putih, bagaimana cara kerja menyerang musuh. Karena sebetulnya setiap manusia itu memiliki apa? Obat alami. Yaitu apa? Sel darah putih, imunitas. Itu kan alami yang Allah berikan. Kalau kita nggak punya sel darah putih, gampang sakit kita. Makanya orang yang gampang sakit, sering-sering sakit, itu yang lemah atau diserang sel darah putihnya. Contohnya penyakit apa yang menyerang sel darah putih? AIDS.
Ya AIDS itu menyerang sel darah putih. Makanya orang yang AIDS itu nggak langsung mati memang, tapi sel darah putih dilemahkan dulu. Sehingga ketika ada bakteri dan virus masuk ke tubuh, gampang terserang sakit. Itu orang AIDS. Karena saya pernah ada temen itu sakit AIDS, itu pelan-pelan dia, meninggalnya juga pelan-pelan. Ya, waliyadzubillah. Itu menunjukkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Kemudian fa innal insana, sesungguhnya manusia, kullama nadhara fi tilkal ayati, setiap kali melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah bisa diartikan tanda-tanda kebesaran Allah. Izdada ilman, niscaya akan bertambahlah ilmu bi khaliqihi, ilmu tentang sang pencipta. Ilmu atau mengetahui tentang penciptanya. Wa ma'budihi, dan juga tentang sesembahannya yang berhak disembah. Yang berhak disembah siapa? Yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh alam semesta. Semakin yakin kita, baik kita melihat, merenungi, mempelajari dalil Al-Quran dan hadis, semakin beriman kita, semakin bertambah pengetahuan tentang Allah. Atau merenungi ayat-ayat kauniyah tadi, itu ciptaan-ciptaan Allah. Ya, manusia saja sekarang meskipun manusia itu pinter buat robot. Saya karena melihat ya video yang menjelaskan di Cina itu sudah membuat robot manusia yang dimiripkan karakternya seperti manusia. Tapi saya yakin nggak bisa sempurna, nggak akan bisa sempurna. Manusia itu bisa apa ya, memperbaiki diri sendiri. Kalau robot nggak bisa. Ya, robot nggak bisa, harus yang diperbaiki manusia. Itu pun pakai sistem ya, memperbaiki pakai sistem. Jadi nggak mungkin bisa persis menciptakan sebagaimana yang Allah ciptakan. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Dzariyat ayat 20 sampai 21, Allah Ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam bumi ini, bumi yang kita pijak ini, terdapat apa? Ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatun itu ayat. Kita artikan apa? Makanya kalau kita menerjemahkan, kalau terjemahan letterlock itu kadang kita nggak paham. Kita terjemahkan secara makna. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Lah kita tambahi kebesaran Allah. Lil muqinin, apa mungkin? Yakin. Yakin itu bahasa Arab ya. Sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Bagi orang-orang yang yakin. Yakin tentang apa? Adanya Allah. Yakin tentang adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak hanya di bumi ini, pada diri-diri kalian itu juga terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Diri kita ini, Masya Allah. Sakit, ya, tubuh ini bisa melakukan restorasi, memperbaiki sel sendiri. Luka aja bisa nutup sendiri. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Kita belajar tentang diri kita, bagaimana canggihnya ciptaan Allah, itu seharusnya menambahkan keimanan, menambahkan keyakinan. Afala tubsirun, apakah kalian tidak mau berpikir, tidak mau melihat, tidak mau ya merenungkan? Ini pertanyaan ingkari ya, nggak butuh jawaban. Ya, apakah kalian tidak mau berpikir ya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Itu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi. Ya, mengenal nabinya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa ma'rifatu nabiyhi ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul lati,
tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqqi. Mengenal Rasulullah yaitu mengenal yang dapat mengantarkan seorang hamba tersebut menerima apa-apa yang dibawa oleh beliau, oleh Nabi Muhammad. Minal huda berupa petunjuk. Karena beliau membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Membawa risalah ini. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Ya, mengenal yang dapat wa tasdiquhu berarti. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Mengenal yang mengantarkan hamba tersebut membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh beliau. Wamtithala amrihi fima amar. Mengenal yang dapat mengantarkan hamba tersebut mengerjakan. Wamtithala itu mengerjakan. Amrihi, perintah-perintah Nabi. Fima amar, apa yang beliau perintahkan kepada kita. Wastinaba manaha anhu wajazar. Mengenal yang dapat mengantarkan hamba tersebut menjauhi. Wastinaba itu menjauhi. Manaha anhu, apa-apa yang dilarang oleh beliau, apa-apa yang diperingatkan oleh beliau. Wa tahkima syariatihi, dan berhukum dengan syariat yang Nabi Muhammad SAW syariatkan, ya, yang Allah tetapkan kemudian disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Waridho, dan ridho itu menerima dengan tulus. Bihukmihi, dengan hukum-hukum yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensinya. Konsekuensi mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi harus tunduk patuh. Gak boleh membuat syariat sendiri. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melakukan perkara yang diadakan dalam agama. Karena Nabi SAW sudah memperingatkan, man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya, ya, dari kami, dari Rasulullah SAW, maka raddun, maka itu tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak dikatakan beriman. Demi Rabbmu, bersumpah, sekali-kali mereka tidak dikatakan beriman hingga hatta yuhakimuka, mereka, ya, berhukum dengan hukum yang telah engkau tetapkan wahai Muhammad. Kayak itu kembali kepada Nabi Muhammad. Fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kita tidak dikatakan beriman hingga kita itu betul-betul berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW terhadap apa yang kita perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada diri mereka, harajan, rasa berat. Itu kita nggak dikatakan beriman hingga betul-betul tunduk patuh pada Nabi Muhammad SAW, mengikuti hukum beliau. Dan apa? Tidak mendapati diri kita rasa berat. Beliau memerintahkan untuk tidak isbal, ya harus ikut udah. Ya, memerintahkan untuk sholat, terutama laki-laki sholat di masjid, ya harus tunduk. Ya, harus tunduk. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus tunduk. Nggak ada rasa berat. Kalau ada rasa berat berarti keimanan kita lagi error, harus diperbaiki, nggak sempurna. Ya, keimanannya belum sempurna. Mimma qadaita
terhadap apa yang kau telah putuskan, wa yusallimu taslima. Dan mereka orang-orang muslim itu ya yang dikatakan beriman itu benar-benar menerima dengan penerimaan yang tulus, betul-betul menerima hukum-hukum dari Nabi Muhammad SAW. Itu baru keimanannya sempurna. Makanya ketika kita berat melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ya menjalankan sunnah misalkan ada rasa berat, itu berarti keimanan kita berkurang, belum sempurna. Maka hendaknya kita harus perbaiki. Sering saya sampaikan, hendaknya kita memperbaiki diri, disibukkan dengan perbaikan diri sendiri. Tidak perlu sibuk dengan orang lain. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, kita nggak akan sempat cari-cari aib orang lain, nggak akan sempat ya menjelek-jelekan orang lain. Loh, diri kita itu banyak kekurangan. Ya makanya hendaknya kita perbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong sih mati. Jazakumullahu khairan.